Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi serta salam sejahtera bagi kita. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak yang kami hormati, puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim karena pagi hari ini kita bisa menghadiri acara yaitu parenting sekaligus penerimaan rapot semester 1. Masih diberikan Allah kesehatan baik lahir maupun batin kita. Amin. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebelum acara parenting, tulis tanya dulu kepada bapak ibu semua. Itu narasumbernya sudah datang, yang ada di foto itu. Dulu sudah datang. Sebelumnya nanti kata gini, sebetulnya kan saya undang sekarang ya, tapi ibu mau sampai jam 8 ya. Jadi narasumbernya sudah tampil, tulis belum masalah ketinggal kali ini narasumbernya. Berarti gini nanti Bu, sekarang dimulai saja parentingnya. Nanti kita monggo ibu. Sudah jalan. Monggo. 3 kali mulai ibu. Selamat datang Bu Atta. Beliau yang ada di foto itu Bu. Selamat datang, alhamdulillah bisa hadir di sini Bu. Waktunya juga saya sibuk Pak Bu. Makanya saya cari waktu hari ini. Beliau besok tidak bisa, besok itu tidak bisa. Pokoknya sibuk terus Bu. Alhamdulillah bisanya hari ini. Sekolahan nanti aja setelah acara parenting kan 2 jam sampai jam 10 setelah acara parenting tentang psikologi anak dan lainnya nanti akan dijelaskan Ibu dan Bu Nia jadi nanti setelah jam 10 Ibu jangan pulang dulu ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Bu Nis sebentar saja Pak Bu. Terus setelah itu baru menerima rapot. Terima rapotnya juga di sini. Nanti tidak lama-lama terima rapotnya. Kalau ibu nanti perlu konsultasi yang lebih banyak lagi dengan gurunya, bisa japri ke gurunya, bisa tanya di sekolah. Kalau tanya pribadi, jangan di grup ya Bu ya. Biar tidak semuanya tahu. Japri aja ke Bulis atau ke guru kelasnya ya Bu. Jadi grup itu tidak semuanya harus diomong di situ Bu. Kalau terlalu pribadi itu di Japri saja Pak Bu. Demikian terima kasih Pak Bu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pengarahan dari Ibu Aan. Monggo kita yang
nggih. Ibu-ibu terima rapot lain daripada yang lain ya. Karena apa? Spesial hari apa Bu besok tanggal 22 spesial hari ibu gitu kan. Makanya ibu ya tidak saya adakan lomba-lomba tidak ya. Tidak saya akan adakan seperti di balai desa tidak ya. Gini aja yang penting itu untuk apa Bu anak-anak juga akhirnya saya minta tolong Bu Yani kepada Bu Ani beliau nanti yang akan menerangkan tentang nah ini yang seperti di contohkan itu ditulis di situ gitu ya. Nanti ibu kenalan dulu ya, tanya-tanya monggo gitu ya. Nah sama jelas nih Pak Bu ya. Nah doa aja Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim yang kedua ibu akan dipersilakan ya. Hasilnya namanya Husri Sumiatianingsih bisa dengan psikologi ibu ya. Kalau dipakai doa beliau ini banyak Ini nggak apa-apa di sini nggak apa-apa. ya. Pokoknya alhamdulillah nanti ibu bisa nanya ya. Terima kasih Bu Akan ya. Masya Allah bisa hadir di sini. Saya hanya dengan apa itu WA saja yang sudah rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan banyak rezekinya, semakin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Buli selaku kepala sekolah wanita persatuan Buduran ini dan juga guru-guru yang luar biasa hebat. Terima kasih atas pendampingan saya. Perkenalkan nama saya biasa dipanggil Bunda A. Ya, kemudian saya seorang ibu, seorang istri, seorang wanita yang punya 3 anak perempuan. Yang pertama sudah menikah, yang kedua sudah bekerja, yang ketiga kuliah ya. Jadi mulai anak-anak masih kecil saya memang sudah di dunia pendidikan anak-anak usia dini dan TK gitu ya. Kemudian saya juga punya buka stimulasi perkembangan anak di rumah. Saya punya murid-murid yang berkebutuhan khusus, spesial, artis, hiperaktif, anak-anak yang masalah emosional, mulai anak usia bayi sampai dewasa. Saya juga buka layanan psikologi untuk keluarga. Demikian perkenalan saya dan mudah-mudahan kali ini kita bisa sharing-sharing gitu ya sama ibu semuanya. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan bawa berkah buat putra-putrinya. Saya yakin menyempatkan waktu itu tidak mudah bagi ibu, kan sibuk semuanya pasti di rumah gitu ya. Oke baik, terima kasih. Menjadi orang tua itu harus terus belajar. Jadi Bapak Ibu, masing-masing keluarga itu pasti punya prioritas tentang putra-putrinya. Jadinya tidak bisa anak-anak itu kita bandingkan. Kok kamu sudah bisa, belum bisa, teman itu kok sudah bisa. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena masing-masing keluarga itu, oh iya saya tuh pengen anak saya nanti kalau sudah besar, kalau dia berkembang, saya inginnya itu dia itu bisa apa ya, jadi anak yang ramah, anak yang baik. Oh ada lagi orang tua yang cita-citanya jadi anak yang taklid Quran, ada anak yang atlet sebagai olahragawan bakti. Masing-masing keluarga punya prioritas, punya masing-masing keinginan atau impian atau harapan pada putra-putrinya, sehingga tidak bisa dibandingkan. Jadi jangan lakukan 5M, yaitu membandingkan, menakut-nakuti, mengancam, melabel, menekankan. Coba kita bahas satu-satu. Membandingkan itu banyak ya orang tua itu kalau konsultasi sama saya itu gak lihat membandingkan Bu, kamu motivasi anak saya kalau kamu iso kok gak iso Bu, itu namanya membandingkan tetap gitu. Tapi banyak yang gak mengaku gitu bahwa itu membandingkan, katanya memotivasi gitu ya, padahal itu namanya membandingkan. Sehingga jika itu dilakukan
menumpuk di dalam batang otaknya anak-anak, dia merasa nggak bisa. Oh, saya nggak bisa. Tertancap dalam otaknya bahwa anak jangan nggak guru, aku nggak bisa. Kata siapa? Kata mama nggak bisa. Kata bapak nggak bisa. Kenapa? Sering dinamika. Sehingga anak itu melemah kemampuan istilahnya rasa percaya dirinya. Kemudian menakut-nakuti. Kamu kalau nggak makan nggak sekolah nggak bisa ikut outbound awal tulis nggak usah ikut ini, nggak usah ikut itu gitu ya. Menakut-nakuti. Ada anak nggak mau makan dengan polisi gitu ya. Ya ada gunanya sebenarnya menakut-nakuti itu. Kenapa? Itu hanya sesaat. Sebentar lagi dia akan begitu lagi. Caranya bagaimana agar anak itu misalnya mau mandi gitu ya. Anak-anak itu kan sulit ya kalau misalnya disuruh tidur, disuruh mandi. Usia segini, usia antara 2 sampai 7 tahun itu lagi energinya itu sangat aktif. Ya karena apa? Sistem di otaknya ini lagi bekerja. Jadi sehingga dia itu nggak bisa diam. Jadi kalau ada anak kecil nggak bisa diam itu sangat wajar. Justru hati-hati kalau dia minum aja. Mau tak ibu bapak punya anak yang dilewat, jalan, nunggu, gitu ya. Kan nggak bisa gitu. Karena mereka nggak bisa diam. Anak itu adalah hari ini. Kalau ibu sudah, bapak ibu sudah janji, nanti kalau kita nonton mainan, kapan? Ya nanti. Ya enggak buat sekarang anak sudah pintar sekarang. Anak itu nggak bisa janji. Hari ini ya hari ini. Makanya jangan mudah berjanji, tetapi selalu tepati. Dan jangan mudah takut-takuti, mengancam, ya. Kemudian melabel. Banyak sekali. Coba kita perhatikan ya Bapak Ibu bahwa sekarang ini fenomenanya di masyarakat itu banyak sekali anak-anak remaja kita, ya. Anak-anak remaja kita itu pergaulannya sudah luar biasa menakutkan. Karena apa? Karena pendidikan usia di bawah 7 tahun itu banyak yang keliru. Mereka sering melabel bahwa gitu aja kamu kok nggak bisa sih, gitu ya. Terus kok kamu tuh lelet sih? Kata-kata itu kalau terus-menerus dia dengarkan, ya itu namanya melabel. Sehingga anak-anak kan berpikir, Allah aku baik atau nggak baik atau kebijakan baik. Sehingga keluarkanlah kata-kata yang positif. Mama tahu kamu sudah berjuang. Maafin aku ya Pak. Aku nilaiku jelek, misalnya apa? Aku gambarnya masih coret-coret, itu kan masih belajar, makanya sekolah. Kalau sekolah itu biar pinter. Kalau nanti ada ya, saya tuh pernah ikut jadi juri bu, lomba menggambar usia 4 tahun. Mamanya tuh di depannya, cepat garis. Saya taruh di jano. Anaknya akhirnya apa? Nggak bisa gambar. Cuma apa yang cepat garis. Saya jadi juri, saya kenapa bu? Saya berikan haknya pada anak. Terus terserah bahwa keluarga harus pakai seperti dia mau ikut itu sudah pintar. Dia mau tampil, mau ikut sampai kamu tuh sadar tapi kan subuh nggak mau tampil, sudah kan didadari, anaknya nggak mau nangis. Ya tapi nggak mau, kalau dimarahin saya bilang, coba ibu bilang gini, kamu sudah jadi kata-kata. Jadi istilahnya itu kita kepada anak itu sebenarnya gampang mendidik anak. Yang penting kata-katanya itu tepat. Contohnya begini, anak 4 tahun TK ya, TKA 5 tahun. Kalau ditanya pulang sekolah, kamu tadi belajar apa? Gak belajar bu, tulis loh, ya sekarang kan gak belajar gitu ya. Soalnya ternyata sekarang tadi diajarin apa? Diajarin nyanyi, Pak Guru. Nyanyi toh. Apa yang dulu? Coba kalau kita bertanya ini, kamu gimana tadi di sekolah? Jadi ceritanya panjang. Senang banget tadi gini. Oh, udah tahu. Kadang-kadang masalahnya itu kita orang dewasa sama ini 10 menit. Udah tapi kita yang heboh ya. Kalau ada anak kita kan sebagainya. Oh iya Pak, ada di depan ya, nggak minumnya gitu. Orang tua untuk anak usia 6 sampai 7 tahun harus bagaimana? Nggak usah.
Jadi Bapak Ibu, saya itu kan buka stimulasi tumbuh kembang anak ya di rumah. Itu banyak sekali masih SD. Banyak sekali anak-anak yang lambat bicara. Karena apa? Karena belum 2 tahun sudah berani gadget. Belum 3 tahun sudah gadget. Akhirnya bahasa yang masuk ke dia itu campuran. Ada bahasa Inggris, Mandarin, Arab, kata-kata. Akhirnya dia nggak bisa ngomong. Karena apa? Screen time terlalu lama. Lihat HP itu terlalu lama. Banyak sekali murid saya yang sedikit itu bukan karena gangguannya itu bukan gangguan spektrum namanya, tapi gangguan karena screen time. Screen time itu yang penting anak menang harus masak, harus kasih HP sebelum 2-3 tahun. Banyak yang lambat bicara. Makanya bagi orang tua di bawah 7 tahun, apa yang harus dilakukan? Aktif berbicara dengan bahasa yang baik. Kalau anaknya baru tidur, jadi ciri-ciri anak yang bangun tidur itu nggak nangis, dia anak yang baik-baik, tidak stres. Kalau dia masih bangun tidur nangis, stres. Itu secara psikologis begitu. Jadi kalau malam lembur, kalau malam caranya, makasih ya, kamu sekarang sudah 3 tahun, kok sekarang pinter sih, kembalikan sandalnya pada tempatnya, terus bantu mama cuci tangan sendiri, habis makan pinter loh, terima kasih ya, gitu. Mau tidur itu. Terima kasih sudah jadi anak baik. Besok bangun tidur nggak senang, nggak stres. Kalau mau tidur, bisa tidur. Besok di sekolah, besok kerja tangannya apa? Gak belum atus, tidur. Nangis ke sekolah gitu ya. Nggak jadi dia. Tapi kalau kita mau tidur, laki-laki yang aktif, dia yang nggak bisa diam. Terima kasih ya, sekarang kamu sudah luar biasa, semakin aktif, semakin pintar, semakin positif. Tadi loh mama bilang ini kamu sudah nurut. Terus, terima kasih ya. Besok pagi kan, masya Allah, alhamdulillah, sudah bagus. Mau mandi? Mau dulu. Ya, mau mandi. Mau sekolah? Ya, sambil apa ya? Sambil bercanda sama anak itu. Wajahnya itu gak usah digambarkan ya. Kenapa anak usia 2-3 tahun itu kalau gambar lingkaran yang berwajah orang tua itu mencerminkan kita. Jadi ada anak yang gambar suka gambar lingkaran, gambar wajah ya, itu ada taringnya. Kenapa anak kok ada taringnya? Mama dulu juga punya orang. Itu mencerminkan. Ada yang suka senyum. Bagi mamanya kalau dia baru pikir senyum. Bukan keturunan kok tapi pola asuh gitu ya, seperti itu. Kemudian fokus pada tumbuh kembangnya. Nggak usah. Sekarang ini banyak orang tua yang kecemasan, pengen anaknya bisa bahasa Inggris sejak kecil. Padahal nggak perlu kok bahasa Inggris sejak kecil. Sudah seterusnya bisa. Karena apa? Bahasa itu penonton. Jadi bisa. Saya ceritain ya Bapak Ibu, saya anak yatim sejak saya 5 tahun. Saya punya adik laki-laki satu-satunya. Sekarang mereka hidup di Singapura sama anak istrinya, keluarga berumah tangga di Singapura. Sejak kecil kita nggak pernah belajar bahasa Inggris kok. Orang kita ini orang nggak mampu istilahnya waktu itu. Saya single parent, saya ikut mbak, kita nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada saya laki-laki ini kuliah, terus sekarang tinggal di Singapura, pintar bahasa Inggris. Anak-anaknya bahasa Inggris semua malam kita ajarin. Ibu-ibu, kalau saya ibu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya sweet apa ayunan. Oh ayunan. Kenapa? Karena bahasa itu bisa diajar. Nggak perlu sejak kecil pamer. Nggak perlu bahasa Inggris mereka berlebih. Kita seperti anak. Kejeplet. Nggak perlu, nggak usah khawatir. Anak itu kalau sebelum berkata lancar dulu ngomongnya. Kalau bahasa sehari-hari kita bahasa ibu, itu namanya bahasa ibu, bahasa sehari-hari cuma bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu belajar baru belajar bahasa yang lain. Jangan terkecoh. Sudah boleh belajar bahasa Inggris. Sekarang saya sudah bisa belajar dan lumayan sudah bisa. Karena sekarang saya belajar di sekolah internasional. Saya dari sekolah namanya punya TV yang tidak cabang di Indonesia. Jadi sekolah ini sekolah dari Turki. Namanya ada 4 ya kan? Jakarta, Bogor, Banda Aceh, Surabaya. Nah, saya pakai yang Surabaya. Dan itu bahasa Inggris. Ya, bisa juga bahasa Inggris. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, fokus saja pada tumbuh kembangnya. Dulu anak-anak itu nggak bisa ngomong, tahu 3 tahun.
ternyata anaknya sudah Katanya Bu Aki. jadi akhirnya kita fokus sama kemudian menjadi orang tua yang ceria dan ekspresif. Ceria itu kalau anaknya apa ya istilahnya, mama, kok saya nih baru ngomong kunci mulut ya, dia juga cerita gitu ya. Jadi orang itu, oh iya cerita apa tuh? Saya tuh kayak bunda aku udah mau menikah. Oh iya, asik dong. Apa itu menikah? Menikah cuma lalu di pantai makan es krim kayak gitu. Makanya jangan terlalu serius. Ada anak mama, aku mau menikah. Si cilik sambil serius sama anak santai dan ceria. Bunda aku mau menikah. Oh iya, mau asik dong. Apa itu menikah? Ternyata menikah itu katanya anak yang saya yang bilang ke saya itu makan es krim lari-lari di pantai itu menikah. Kalau mungkin dia sinetron ada itu ya. Jadi anak-anak itu banyak imajinasinya yang kita itu tidak perlu ketakutan karena apa? Karena mereka masih berproses. Kalau kita responnya baik, mereka akan baik. Mama, itu dong, cepat. Ya apa itu? Kata-kata. Ternyata apa? Cepat itu diajarkan di sini. Itu kata-kata. Jadi apa kata-kata sama arti yang dia pikirkan itu berbeda. Jadi kita tidak usah terburu menjudge anak kita apa ya misalnya menuduh anak kita yang enggak. Karena mereka itu belum tahu moral, belum tahu sopan santun, belum tahu kita yang akan belajar. Oh, ini nah salin apa ya, seperti itu dan sebagainya. Kemudian bisa menjadi pendengar yang sabar. Mama tadi aku di sekolah benar itu ada hujan kepiting. Kayak lucu, semua soal udah hujan kepiting gitu. Ya itu kan hayalan gitu ya. Oh iya, terus gimana kalau hujan kepiting? Tak kecil aja gitu. Didengarkan. Ya, sehingga mereka akan biasa kita bicara. Karena kita sudah biasa mendengarkan dengan baik. Gimana anak kita bisa mendengarkan dengan baik kalau kita ngomong? Sementara kita dia kalau ngomong kita dengarkan. Nah, maaf ibu anak sih bapak ibu saya terlalu cepat. Ya, jelas. Maaf, biasa kalau ngomongin masalah anak itu mendominasi. Ya, kemudian ada lucu-lucuan, ya sembunyi-sembunyian, main kucing-kucingan, jangan tegang terus di rumah itu santai gitu sama anak ya. Sehingga mereka itu apa-apa pulangnya ke kita. Kemudian mengenai emosi anak. Jadi bapak ibu banyak orang tua itu yang sering konsultasi sama saya itu kok sulit ya bu nasihati anak saya, apalagi anak yang sudah gede ya. Karena apa? Kita nggak mengenali emosinya. Mengenali emosi itu dalam artian kapan waktu yang tepat saya harus ngomong sama anak saya. Ya, jangan kasih sabar. Tiba-tiba mati. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, terapkan rutinitas kepada anak kita. Kalau misalnya sore jam 3 waktunya mandi, terus ngaji ke TPQ, dengan baik-baik ngomong aja sudah waktunya mandi, senang-senang yuk, main air, mandi. Itu namanya menerapkan rutinitas, sehingga anak-anak terbiasa. Oh, di jam segini aku mandi, oh jam segini aku makan. Kemudian buat aturan dan jadi begini Bapak Ibu, kalau usianya itu sudah 4 tahun ke atas, 2 tahun lah, itu bisa buat aturan lain. Misalnya gini deh, habis ini mama mau jenguk adik bayi, kamu boleh ikut beli kado, tapi ada aturannya. Ya, mama yang beliin kado buat adik bayi, kamu beli kue 1 dan dibilang baik kalau di teman-temannya mama. Jadi aturan-aturan itu bisa kita bicarakan dan walaupun anak-anak masih sering melanggar aturan, tapi kalau dengan baik-baik kita sering bicarakan, mereka akan terbiasa dengan seperti itu. Jadi aturannya kalau naik sepeda motor, kalau berjalan ada perjalanan, apa istilahnya itu hati-hati ya, karena ini jalan raya. Terus anak saya belum ngerti buru-buru nggak apa-apa, karena dia merekam.
ada seorang ustaz bilang kamu kalau dengar azan, kalau lagi main kegiatan berhenti dulu kalau dengar azan. Soalnya apa? Kalau nggak berhenti nanti pembuluh disetrika, langsung pulangnya anaknya panas. Soalnya takut pembuluh disetrika, soalnya sering nggak dengarkan azan. Makanya kata-kata yang baik untuk anak-anak, kata-kata yang positif, walaupun ustaz yang bilang, tapi kalau kata-kata itu negatif bisa melumpuhkan memori di dalam otak anak-anak. Kalau bilang begini kan beda rasanya. Kalau ada azan mainnya berhenti dulu, karena siapa yang mendengarkan azan dengan baik ditempatkan Allah di surga. Anak di surga itu dingin, banyak makanan, banyak mainan, itu beda. Jangan kita ada mama-mama ya, mama atau saya misalnya ini punya isu jantan orang mau dibandingkan suaminya ya nggak mau, gimana keponakanku sih kita aja begitu orang dewasa gitu, apalagi anak-anak ya ini anak dengan bahagia. Jadi Bapak Ibu begini, saya pernah belajar tentang ilmu vibrasi. Jadi kalau kita ingin menebarkan aura yang positif, happy di rumah, dan ibu itu adalah surganya anak-anak di rumah. Kalau ibunya sedih, drop, stres, semua kacau gitu. Percaya sama saya, kacau juga. Bisa masak kamu, nyata malas, anak dimarahin, sendiri gak boleh ya wis kamu. Kita memberikan, jadi bayangkan kalau kita anak-anak kita dulu anak saya masih kecil ya, masih kan anak saya itu kan yang pertama sama kedua jaraknya dekat 1 tahun, 2 tahun, yang ketiga sama yang ketiga 8 tahun. Itu kalau masih kecil nggak mau mandi, itu saya tuh kalau ibu mereka nggak mau mandi, saya giniin sini cuma kenapa nggak mau mandi? Nggak mau mandi malas. Udah kalau itu diterapkan hari bebas. Terus kalau nggak mandi, nggak mau makan, nggak apa-apa. Terus hari bebas. Sehari, seminggu sehari. Tiap hari apa yang kesepakatan? Terus itu hari Sabtu di rumah. Ya oke. Ternyata apa? Mama aku mau mandi, mandi sendiri. Terus mama mau makan. Jadi jadi kalau kita berantakan, berantakan ada di bersama. Ya sudah kita nggak usah marah-marah terus, kita harus happy. Jadi saya sekarang ini saya besar, bayangkan ya Bapak Ibu, waktu kita sama anak itu hanya 7 tahun sebentar. Saya itu sekarang belum mati baru 2 sampai 9. Tak bilang sama suami saya kayak doa ya, orang menang kira-kira apa yang kira-kira bisa. Anak sudah besar. Ya ada waktunya, apalagi anak laki SD ya orang makanya usia di bawah 7 tahun itu kita harus mesra sama anak. Kedekatan emosional itu harus dijalin. Saya itu Bapak Ibu kalau waktu mudah-mudahan sama kali saya dulu waktu anak kelas SD sudah bisa baca, itu setiap minggu sering saya sebutkan surat di dalam anak saya kan rumah 3 semua ya. Di dalam bukunya itu buku pelajaran sekolah itu saya sebutkan surat. Terima kasih ya Mbak sudah jadi orang salihah. Insya Allah dengan akhlak yang baik, nilai yang pasti. Gak perlu nilai terus, saya gak pernah urusan nilai yang penting akhlaknya baik. Itu setiap hari Senin itu saya sebutkan anak 3 masing-masing sendiri-sendiri. Sehingga satu anak itu merasa istimewa. Dan waktu anak saya pertama menikah, itu surat dikasih saya nangis. Mana aku sudah pertama SD. Teman-teman saya waktu akad nikah, dia mau akad nikah disimpan. Itu namanya menjalin kedekatan emosional. Sekarang dia jauh di Jambi, suaminya ini tetap sama orang tuanya. Kenapa? Karena kita sudah menjalin mesraan sejak kecil. Kalau sudah SMP, dia nggak mampu, nggak ada waktu. Dia juga sulit mengumpulkan. Nah sekarang umur anak yang di bawah 7 tahun kan, kangen pasti kita nanti. Nggak bisa karena istilahnya itu kita harus menjadi orang yang asik agar apa? Ketika belajar mereka belajar orang lain curhat kita. Nah,
jadinya cerita gitu kok dan yang ada gimana gitu dan pesan moralnya misalnya hati-hati ya gampang kita kasih nasihat. Kenapa? Karena dia sudah nyaman. Kalau kita sudah sejak kecil ngamuan diteruskan nolong akhirnya nggak mau duduk kita lari terus mau nggak dinolong lari. Sebenarnya apa lagi anak laki ya, anak laki itu kan nggak bisa terbang. Jadi jangan harapkan anak laki itu kamu mau cerita nggak bisa. Kalau sudah SD SMP karena kuliah kan sudah sekali caranya dijalannya sekarang sama anak laki-laki terutama. Kalau anak perempuan kemudian ya jadi kalau kita sudah mendengarkan ciptakan suasana rumah yang menyenangkan. Nggak mahal kok kalau kita mau mesra-mesraan, nggak mahal. Anak itu nggak tahu berapa mahal, nggak tahu. Yang penting aman, nyaman, senang. Itu aman. Ya diajak naik sepeda motor keliling itu sudah senang. Nggak usah mahal-mahal. Gitu. Ya. Jadinya apa? Ketika dewasa itu terbiasa. Kalau sudah besar itu sudah SMA, SMP itu sudah terbiasa, mereka sederhana dan nggak perlu yang apa ya sebagainya kita paksakan untuk bagaimana kita santai di rumah. Ya sekarang kan tahun baru daripada macet di luar kemah-kemahan sama mama di rumah sih nggak usah ngerti. Kalau masih punya anak kecil di bawah 7 tahun nggak usah bilas rumah pakai keramik mahal kok naik ikan pecah nggak boleh hemat pakai gelas nggak usah santai. Anak usia 6 tahun dia itu jadi anak yang baik. Setelah itu gampang. Karena apa? Ini fondasinya. Ibaratnya mobil, sebagus apapun mobilnya kalau mogok itu sulit. Nah, kemudian biarkan anak-anak bebas berekspresi, ketawa, lari. Apa itu mainan kursi, lompat-lompat gimana? Karena apa? Masih usia 7 tahun ke bawah itu tidak akan terulang lagi. Nggak mungkin usia nanti SMP dia seperti itu, nggak mungkin. Ya, jadi biarkan anak-anak itu bebas berekspresi. Mama aku capek mam. Ya kenapa aku capek nak? Kenapa nggak di rumah orang tua ya nggak bilang kenapa aku capek? Nggak tahu aku capek ya sudah nggak ini. Kita istirahat mama apa? Yang dia senang. Karena apa? Karena dari anak-anak itu tempat ternyaman itu adalah kita orang tuanya. Kenapa anak-anak itu kalau saya nggak ada buang saya, nggak ada saya itu menurut pun sama mbaknya. Kalau ada saya kenapa? Ya memang karena dia sudah nahan sama orang lain itu nggak bisa bebas. Sama kita ini kita bebas. Mau cium, mau apa, tumpah, kita. Nah, kalau kita nggak mau, sekarang kemana ya? Makanya pakai prinsip rumahku, sekolahku adalah surgaku bagi anak. Anak mau kemana? Santai sama anak, harus happy gitu ya, Indonesia seperti itu. Kemudian bebas tapi sopan. Bapak Ibu, zaman sekarang ini bukan berarti tidak sopan. Anak saya kedua itu kalau panggil saya, Mamindun, itu udah tidak sopan. Kenapa? Dia nggak sopan. Dia sudah belajar. Tulang, kan sudah berjanji tak pulang. Tidak panggil nanti. Kalau dia bilang apa kan dia jangan itu tadi sama mama. Ini apa ya? Kami di sini ya. Jadi bukan berarti tidak sopan. Bebas tapi soalnya penting dia tidak terbuka istilahnya juga. Kalau mau panggilan saya kan biasa. Saya yang mengalami, saya yang dulu. Ibu saya yang mengalami. Sesuai dengan kata masing-masing. Tapi sopan. Kemudian terapkan aturan main, kesepakatan jadi pas nanti pinter ya, biasa apa namanya? Yuk, terus berapa?
Jadi senang-senanglah makan itu sederhana di rumah. Saya dulu juga saya masih muda, memang saya sebagai perawat internasional, saya dikirim sama dinas pendidikan ke Florida, India, itu anak saya kecil. Tapi kalau saya di rumah fokus sudah sama anak. Main apa? Kalau pasar-pasaran atau keluar semua, main pasar-pasaran, bikin daun-daunan, mie-mian, kita masuk saya jadi pembelinya, dia penjual, bersenang-senang. Sehingga pasangan sekarang mereka punya senang-senang itu gak harus mahal. Kalau main tepung, masalah rumah bisa dibersihkan, gampang. Enggak sampai istilahnya sampai kayak aku kita ya. Memang usia 27 tahun itu seperti itu, nggak sampai. Menjadi orang tua yang cerdas itu bukan berarti orang tua harus punya otak pintar, IQ tinggi. Akan tetapi bagaimana bisa menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anaknya. Karena perkembangan zaman kita sebagai orang tua yang mampu menuntun anak kita ke arah yang baik. Jadi kami mengatakan juga anaknya sesuai dengan zamannya, ya, sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang ini memang semuanya pakai HP dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa, tapi lihat dulu umurnya berapa, waktunya kapan, storynya harus dilihat. Karena saya punya kawan tiba-tiba ada anaknya kelas 5 SD, benar-benar storynya anak saya sudah lihat seperti ini. Ya, tenang. Ayo kita tanya anaknya, justru kita sharing sama dia, kenapa lihat ini, belum waktunya, ngobrol yang enak, jadi anaknya juga akan tidak teratasi. Seperti itu. Dan jadi orang tua ada dua tipe pembelajaran dan apa adanya. Ayo next. Belajar itu kan gak harus apa ya Bapak Ibu, gak harus yang kita khusus menjadi orang tua ya, enggak. Artinya belajar terus, oh anak saya kalau dibeginikan gak bisa, harusnya begini dan sebagainya. Kesuksesan atau prestasi terbaik sebagai orang tua adalah saat menjadikan anak-anaknya soleh solihah. Karena salah satu orang yang tidak diputus sampai akhir itu doa anak yang solihah. Ya, jadi Bapak Ibu dalam hal beribadah pun melatih anak-anak. Maaf kalau ada yang lain, apapun agamanya, dalam hal beribadah pun harus menyenangkan. Jangan anak-anak itu ditakuti neraka. Jadinya dia pikir Islam itu ada sekarang ini jalankan inti saran yang sandal gak lagu sepatu jadi masuk neraka. Kasihan ya, jangankan kita, anak kita juga dia kita kan berdoa masih berburu ya. Kita juga jangan jadi kalau ada mau sholat ayo belum betul sholatnya ini deh yang latihan gak apa-apa. Jadi jangan nanti ya sholat di balik malaikat saya gak turun gak berdoa di balik malaikat dicekik jadi oh bisa buruk saya kalau ini salah ya udah salah terus ada di bedanya jadi hidupnya itu penuh ketakutan karena kan kritik merokok kritik malaikat apa sih gak happy ya. Jadi kalau mau anak-anak bersekolah itu gini berapa ini pas saya gak mau masih semangat sangat senang-senang ya saya teman-teman pas pasti dari hebat ini bisa untuk macam-macam normal juga alhamdulillah. Bayangkan Bapak Ibu saya punya klien itu anaknya gak bisa ngomong bener kan Bapak Ibu punya anak yang sehat normal terus gak bisa dituntut macam-macam biarkan tumbuh dulu dengan baik. Nanti kalau sudah SMP dia kamu mau kursus apa dia mau kursus apa mau coding belajar teknologi silahkan. Kalau di bawah 7 tahun silahkan bisa aneh-aneh ya Bapak Ibu. Kecuali kalau dia punya apa sebenarnya potensinya digali ya. Nah, misalnya ada yang suka nari, ada yang suka berenang, jadi nggak masalah kalau itu gitu ya. Jangan dituntut akademis yang belum waktunya. Ya, di mana tuh di TK kan ada tema ya, ada tema mengenalkan anggota tubuh wajah mata ada dua, cukup mata ada dua untuk melihat siapa yang menciptakan Allah. Nggak sampai retina adalah mau pakai polling dulu retinanya
Bunda klien SMP. Sekarang kenapa saya tidak sering pulang? Saya ini pokoknya Bun, kalau Senin sampai Jumat itu hari kutukan. Hari kutukan kok. Pulang sekolah cukup kelas ini, kursus ini, besoknya les musik, besoknya les ini, terus sampai Jumat. Makanya saya hidup saya ini kutukan SMP. Bayangin, saat lama saya hidup kutukan. Kalau saya sampaikan ketawa, ya Allah pun sampai kayak bodoh benar anakku pun anak seperti opo, stop saya tobat. Saya tuh punya kawan SMA. Anak saya ini pamit sekolah SMA Mediana. SMA Mediana saya nggak sebutkan ya. Bun, anak saya tidak sekolah itu pamit, tapi di sekolah tidak ada. Ternyata main di warnet. Berarti kita berarti nah ibunya ini pengennya dia itu ini coba saya apa namanya matematika. Terus dalam sama anak itu fokus sama kelebihannya, jangan fokus sama kelemahannya. Kalau fokus sama kelemahannya yang dia nggak bisa, stres aja anaknya. Dia tuh pintar gambar, gambarnya aneh bagus. Sekarang juara 1 di Jepang. Ibunya saya panggil, ayo kita kumpul semuanya kita rumah. Jangan dijudge anak ini. Kita tanya ini, saya tanya kamu saya itu loh Bun, aku tuh sukanya gambar, tapi mama tuh suruh sampai Afrika, satu minggu gak bisa. Oh, satu gak bisa. Jangan dipaksa. Ya kayak saya bisa, gak bisa ngomong di kamu. Ijazah saya lebih mana beneran. Tapi saya tuh ibu saya berapa? Tenang mbak. Kamu bener-bener tingkat, tapi kamu bisa ngomong depan orang banyak. Gak logis gitu ya. Terus gak kecil. Jadi anak saya tuh pernah mondok, terus dia tuh telepon saya. Mami maafkan aku ya. Kenapa? Aku jadi oh gak apa-apa, mama juga gak bisa memakai santai deh. Urusan dunia, sambil ngaji, sholatnya rajin. Terus ada pengen, enak banget aku santai. Emang aku orang Islam semuanya gitu. Saya tuh, anak saya imtihan, anak muslim imtihan, hafalan ngaji kan, tampil kan. Sebelah sana ada orang tua. Anaknya tampil tuh, dibedeliin. Aduh, ngapain? Ini juga, kita banget digitukan. Seperti anak saya kasihan mamanya ya betul mamanya itu suka kayak gini, makasih ya ini. Terus anak saya itu satu lagi. Terus kamu gimana? Kamu kan happy, mana kamu cepat kan? Kamu gak pernah marah-marah sama aku. Gak pernah marah-marah masalah belajar. Bayang. Jadi kalau anak itu, belajar. Dan anak punya ini belajar itu gak senang, gak menyenangkan. Oh, belajar. Tapi kalau kita begini, dek, senang loh deh kalau kalian bisa baca itu. Soalnya apa? Mama kalau cerita kadang-kadang tak belok-belokkan, karena bisa baca kan enak, mama gak larang. Itu waktu kita dulu, dia belum bisa baca. Terus dia bilang gini, iya enak ya mama bisa baca. Iya, aku belajar di sini. Akhirnya rajin belajar baca. Gitu caranya, itu namanya motivation internal system. Menunjukkan motivasi dari dalam dunia anak sendiri. Sehingga apa? Belajar itu menyenangkan, belajar itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Ingin tahu itu boleh, nanya terus itu boleh. Kalau kita nggak bisa jawab, maaf ya dek, mama juga ingin sih belajar, nggak bisa jawab ya. Nanti kita cari sama-sama jawabannya. Mau kamu juga nggak tahu, dia nggak tahu. Kenapa? Terus kita sering tak tahu, jadi mama dari mana-mana, jangan lupa mana-mana. Karena anak juga punya hidayah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan belajar sekarang hamba yang saya sehingga kemudian akan mencatat akhirnya itu bagaimana hari ini bisa terjadi pada aku. Karena apa? Dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahan tidak Allah. Jadi ada seseorang ibu yang merasa kok aku ini dimasukkan surga sama Allah, dosaku ini banyak. Ternyata apa? Ternyata doa anaknya ini suami. Yang betul yang sekarang ini dekatkan bersama. Jangan kata-katakan yang baik. Kalau lupa itu, saya itu punya anak pertama itu di Banjar. Terus saya bisa apa? Anak saya itu dimanja sama neneknya, anak cucu pertama. Itu kalau beli barang, makan semuanya tak yang bagus, yang enak kan sudah biasa. Itu saya sumpahin. Ya Allah, tak sumpahin kamu jadi orang kaya raya. Mawang gitu kan. Semuanya ibadah. Jangan. Insya Allah kamu mudah.
Alhamdulillah sekarang suaminya sabar, kenapa sama dia, kenapa cepat kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin kita bisa sampaikan. Sini beliau selanjutnya masih jam berapa sekarang? Jam 9. Ya, baik. Sekarang Bulia ini adalah tim saya. Beliau ini ahli hipnoterapi. Jadi kita itu sering berdua kemana-mana itu hipnoterapi. Jadi agar orang tua itu bagaimana mengenali anak-anaknya dengan hipnoterapi. Ya, hipnoterapi itu tidak harus yang nggak sadar pandang mata saya belum nanti dijelaskan sama Bulia karena saya tidak soalnya. Ini masalah tentang bahwa tidur tadi ya Bu ya. Ini gimana soalnya ini kecil ini dia kalau tidur itu sering jauh. Jadi misalnya waktu bermain sama kakaknya, kakak duduk sini, kakaknya nggak duduk sampai dia emosi atau dia minta jajan apa itu nggak diturutin, itu kebawa sampai gini, jadi sampai terlalu gitu minta itu. Padahal sebelum tidur dia udah tersenyum, dia sudah nggak marah-marah, nggak apa. Tapi ketika tidur itu malah kebawa yang sudah dari pagi itu kebawa tidur benar, dia sudah tersenyum gitu. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu pertanyaannya ada dua tadi ya. Mahfud Quran. Terima kasih, saya dari sini dulu. Jadi ini banyak pertanyaan seperti itu. Bahwa definisi tidak boleh marah itu bukan berarti semuanya dibiarkan. Ya, karena banyak pertanyaan di belakang saya belum saya punya anak laki, harus saya lebih tegas, harus saya lebih berani, harus saya lebih kuat. Kalau saya nggak boleh marah harus bagaimana? Jadi definisi tidak boleh marah itu bukan berarti tidak boleh memberi aturan, ya, bukan berarti membiarkan semuanya tidak. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang keliru, harus kita dudukkan, kita tegaskan bahwa itu nggak boleh, itu salah, itu nggak apa-apa. Ya. Saya itu kalau mau marah sama saya apa ya, mama mau marah sama kamu, kayak gitu, nggak boleh marah kayak gitu. Apa dia? Seperti itu sama dia pantas. Sebagai kan kamu ini ya, saya disikapkan. Jadi nggak apa-apa. Artinya marah itu bukan berarti istilahnya dengan cara membunuh secara fisik, kemudian marah di depan adik-adiknya atau kakaknya, itu yang membuat harga diri anak akan jatuh. Jadi kita boleh marah, boleh tegas, tetapi definisi marahnya itu ketika kita melihat dia melakukan kesalahan, harus kita adil. Kemudian bagaimana tindakan kita kalau misalnya kita di luar, kita lihat ada banyak orang kata begini, anak saya itu begini, dia kalah. Ini mas saya bilang kamu harus balas, ya. Kalau kamu bilang kamu balas, ya. Jadi sudah tapi kita bersama, mungkin kita tidak sengaja, kita ajarkan. Kalau ada sesuatu jahat kita dibawa dia sengaja atau tidak, atau ditabrak, tidak perlu harus membalas. Tapi kalau kamu diserang, kamu berhak pada perempuan itu, karena kamu diserang, kamu berhak menghindari. Bagaimana caranya kamu bisa menghindari? Ya, tidak perlu melawan. Ingat sama Bu Guru, ini. Tapi kalau pribadi kamu sama tidak harus dibalas. Artinya tidak boleh marah itu definisinya bukan berarti tidak, bukan berarti dibiarkan. Anak-anak itu harus diarahkan. Ya tidak, saya bisa memberikan apa? Misalnya bisa memberikan empat ya. Dan tenang Bapak Ibu, karena usia di bawah 2 tahun seperti dunia ini, mereka ada di gelombang peta, di gelombang alam bawah sadar, makanya sudah semua memang mereka pasti ada anak itu ya, artinya kenapa dunia itu sengaja kamu bisa jalan sama guru atau kan sama apa sih kamu berjalan sama anak ya, terima kasih, silakan ya.
Terima kasih Bunia buat waktunya. Sampai lagi kelas dengan harapannya. Alhamdulillah. Nama saya dulu juga waktu saya juga kan memongkal. Saya sekolah di sini tidak tahu saya ada di sini. Akhirnya kalau malam mau tidur itu saya bacakan Surat Al-Fatihah sebelum sekali Bu. Saya hidupkan di sini. Karena nggak saya itu kalau sama teman mukul dulunya saya jadi dulu itu pernah bunyi ion tentara tadi macam itu saya Masya Allah gimana saya nggak malu akhirnya itu tiap malam saya bacakan itu Alhamdulillah. Terus lama-lama dulu nggak Bu, terus akhirnya dia nggak mau di SD yang di desa saya. Aku mau guru SD di Puncak saya akhirnya saya ajarkan di Puncak. Terus sejak SD itu sudah sama teman sama orang sudah tidak terus bukan alhamdulillah itu bukan. Jadi tetap kita yang menjadi anak kita itu dengan cara seperti Rasulullah juga perintah dari Allah, juga tidak semaunya kita, tapi itu apa yang kita harapkan itu tidak harus kamu harus ini tidak gitu. Jadi anak juga yakin punya agama Allah sendiri mengarahkan Ibu sudah ada lagi sudah puas Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Aan juga Nia. Ini Bu Aan mau pamit dulu Bu. Terima kasih untuk semua dan ibu semuanya. Alhamdulillah saya di sini lagi sama dengan kurang berkenan, mau dimaafkan dan juga itu adalah kebaikan semua dari Allah ya. Kata yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, misi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada kata adalah keluarga. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, mentari esok hari bersinar indah. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, kami putra putri yang siap berbakti. Amin amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, semoga ilmu yang bermanfaat bagi kita